menghiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, berjumpa kembali di Early Morning Devotion. Selamat datang kembali saudara semua, dan kali ini saya akan lanjutkan apa yang sudah kita sama-sama pelajari di part 1. Sekarang kita ada di part 2, dan ini adalah rangkaian dari khotbah saya di hari Minggu tanggal 7 November kemarin di Ibadah Raya 2. Kita belajar bagaimana ada lima hal yang harus kita ingat ketika menghadapi perubahan yang tidak kita inginkan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi perubahan itu. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus invest more time with God. Kita harus investasi waktu lebih dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar berikutnya. Apa itu? Yang sangat penting. Dan ini saya yakin hal ini kalau kita lakukan, ini akan mengubah segalanya. Dalam artian cara berpikir kita, cara berbicara kita menghadapi semua tantangan, cara hati kita, perasaan kita mengelola segala problem, masalah dan tantangan akan berubah semuanya. Apa itu? Yang kedua kita akan belajar saat ini, pagi hari ini. Yang kedua adalah minta Tuhan untuk membantu Anda melihat perspektifnya Tuhan. Jadi bukan sudut pandang manusia, tapi sudut pandang Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Dan sudut pandangnya itu walaupun dinamakan sudut pandang, tapi dia itu tidak ada batasnya. Caranya memandang segala sesuatu. Oleh karena itu kalau kita menghadapi perubahan yang tidak kita sukai, minta Tuhan supaya hati kita, mata rohani kita boleh dibukakan. Artinya bukan cara manusia memandang atau bukan cara dunia memandang. Kita tahu bahwa hari-hari ini dunia semakin jahat. Dunia itu kalau menghakimi semakin jahat hari-hari ini, ya kan? Semakin kritis. Dalam artian kritis itu mengkritiknya semakin parah gitu ya. Mengkritiknya semakin habis-habisan. Nah, minta Tuhan untuk mengubahkan cara pandang kita. Dan ketika kita meminta cara pandang Tuhan itu menjadi cara pandang hidup kita, maka kita akan jadi less stress, menjadi lebih tidak tertekan. Saudara, ada sebuah kalimat yang ingin saya sampaikan, information versus wisdom. Informasi lawan hikmat Tuhan. Saya pernah bagikan ini di remaja bahwa wisdom atau hikmat itu adalah informasi yang sifatnya adikodrati atau supranatural. Informasi yang tidak bisa didapatkan dari siapa-siapa, hanya murni dari Tuhan. Nah, kali ini cermati kalimat ini, informasi versus hikmat. Maksudnya apa? Kalau kita sedang melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia hari-hari ini, itu informasi. Kalau kita sedang menggali pengetahuan untuk membangun opini, untuk membangun cara berpikir, untuk membangun cara mempertahankan diri, untuk hidup di dalam dunia ini, untuk survive di dalam dunia ini, itu informasi. Itu satu hal lain. Tetapi kalau kita sedang berusaha untuk melihat bagaimana Allah kita bekerja melalui segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam dunia ini, itu ceritanya lain. Itu namanya hikmat. Information versus wisdom. Yang satu melihat segala sesuatu,
yang terjadi di dunia ini dengan kacamata dunia dan kita menyerap informasi, itu satu sisi. Sisi yang lain, kita tidak lihat segala sesuatu yang terjadi di dunia, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan dengan perspektif Tuhan, Dia bekerja melalui apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Itu hikmat. Di Alkitab, kalau saudara baca, apa yang memisahkan antara Musa dengan umat Israel yang dipimpinnya? Apa yang memisahkan pemimpin Musa dengan umat Israel yang dipimpinnya? Jawabannya cuma satu, saudara. Perspektif, sudut pandang. Karena apa? Orang-orang itu yang bisa mereka lihat adalah what's going on. Itu knowledge, itu pengetahuan. Apa yang sedang terjadi? Wah, di depan Laut Merah, ini tidak mungkin bisa berjalan. Wah, ini kehausan di tengah padang gurun. Bagaimana caranya bisa minum? Wah, ini kalau siang nanti kepanasan, kalau malam kedinginan. Orang-orang hanya bisa melihat orang-orang hanya bisa memproses informasi itu melalui knowledge mereka. Sejauh yang mereka ketahui. Itu perspektifnya mereka. Tetapi kita lihat di sini, kalau Musa, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Moses knew why it was going on. Musa tahu mengapa hal itu terjadi. Musa tahu karena Musa sudut pandangnya, perspektifnya berbeda. Ada 10 tulah. Kenapa bisa demikian? Musa tahu karena sudut pandangnya sudut pandang Allah. Ada Laut Merah yang dibelah. Musa tahu itu tangan Tuhan. Dan Musa tahu itu rencana Tuhan. Karena Tuhan berbicara secara khusus pada saat itu. Ada sebuah kalimat yang saya tangkap. Yang Tuhan bicara melalui Musa dan Harun kepada Firaun. Let my people go. Nah, Musa tahu kalau Tuhan sudah bilang let my people go, berarti umat Allah itu pasti pergi. Apapun caranya, apapun yang terjadi, umat Allah pasti keluar dari Goshen. Dan berikutnya, yang saya katakan tadi, water out of rock, air yang keluar dari bebatuan. Musa tahu apa yang sedang terjadi, yaitu Tuhan Allah yang memberi minum umat Israel. Yang membedakan antara umat Allah dan Musa pada saat itu adalah umat Allah melihat karya-karya Tuhan. Saya ulangi, umat-umat Allah melihat karya-karya Tuhan. Tetapi Musa memahami mengapa Tuhan melakukan hal tersebut. Yang manakah Anda pagi hari ini, saudara? Apakah Anda hanya ingin melihat mujizat terjadi? Apakah Anda hanya ingin melihat karya Tuhan? Atau Anda ingin memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu Anda memahami mengapa Allah melakukan mujizatnya di dalam hidup kita. Lihat dengan cara pandang Tuhan. Mazmur 103 ayat 7. Coba kita lihat sama-sama. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan? Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Allah orang Israel, Allah kita. Di ayat ini kita belajar Allah membiarkan orang-orang Israel itu untuk melihat tindakan-tindakannya. Ada bedanya di sini, dengarkan dengan seksama. Walaupun masih pagi, saudara ya. Allah membiarkan orang-orang Israel untuk melihat tindakan-tindakan Allah. Tetapi Allah mengungkapkan jalan-jalannya kepada Musa saja. Sehingga Musa memiliki sudut pandang yang berbeda. Ini bukan karena Musa orang pilihan, ini bukan karena Musa hebat, enggak. Tetapi karena Musa dipandang oleh Tuhan, dia hidup benar, dia percaya. Maka dia dipilih oleh Tuhan dan orang pilihan selalu akan disingkapkan sudut pandangnya Tuhan. Hari-hari ini saudara, jangan menjadi pribadi yang hanya tahu apa yang sedang terjadi di dunia. COVID-19 tahu sedang terjadi, tahu. Tetapi understands the way of God. Pahamilah jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Kenapa kok Tuhan
boleh jamah Indonesia sehingga hari-hari ini juga mengalami penurunan. Walaupun sedikit ada peningkatan, tapi sedikit sehingga harus tetap waspada, tapi boleh turun. Understand the ways of God, pahami jalan-jalan Tuhan. Bukan cuma mengerti informasi apa yang sedang terjadi di dunia ini. Karena kalau informasi gampang, saudara kenal di handphone saudara yang namanya Google, Bing, pokoknya search engines yang bisa buat tanya apapun, saudara bisa dapat informasi. Misalnya 1 inci berapa senti, saudara bisa 1 pound berapa kilo, bisa di Google, di Bing. Itu namanya informasi. Dari sosial media juga saudara bisa banyak dapat informasi. Dan kalau saudara hanya dapat informasi, saya garis bawahi, itu tidak membuat saudara dan saya jadi lebih baik dari orang lain. Orang lain mungkin juga akan mempersiapkan informasi yang lain untuk membuat dia jadi lebih pintar dari saudara. Akhirnya apa? Kalau kata orang Jawa Timur, maaf, mungkin kalau agak kasar, saur manuk. Terus bertukar informasi supaya kelihatan pintar. Padahal semuanya dari Google, dari Bing, semuanya dicari. Kalau kita sudut pandangnya seperti itu, tidak bisa kita menghadapi perubahan yang sedang terjadi, kita tidak bisa mengalami terobosan dan kemenangan. Tapi kalau poin yang kedua ini kita lakukan, kita tidak cari informasi, tapi kita cari hikmat Tuhan, cari wisdom. Maka kita bisa mendapati kemenangan. Kita bisa melihat Tuhan akan berperang ganti aku. Dan aku akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Nah saudara, saya akan akhiri dengan mungkin 1 ayat lagi. Karena kita perlu ini sangat penting, saya tekankan lagi. Kalau saudara lihat orang-orang yang bertukar informasi dalam tanda kutip, seperti saur manuk tadi itu ya, seperti rame. Dan kemudian orang-orang juga memulai memperdebatkan informasi di seluruh dunia ini dan mulai kehilangan, missing the wisdom of God, mulai kehilangan hikmat Allah yang membuat kita tenang, yang membuat kita tidak terlalu banyak berdebat informasi. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hikmat Tuhan itu datang dari mana? Saya ingin bagikan, ada 2 yang ingin saya bagikan. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Coba kita lihat. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah sekarang kalau saudara memilih untuk tidak cuma cari sekedar informasi, tapi saudara cari hikmat. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 5 mengajarkan bagaimana caranya. Yang pertama, ask God, minta pada Tuhan. Tuhan, hari ini sebelum aku memulai hariku, aku minta hikmat Tuhan dalam menghadapi segala perkara di kehidupanku. Pimpin aku Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa minta hikmat Tuhan? Tentunya hikmat itu berasal dari firman Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah belajar dari firman Tuhan. Sebab kalau tidak diisi dengan firman, maka ketika kita menghadapi tantangan, yang keluar dari mulut kita adalah apa yang menjadi isi otak kita. Kalau kita menghadapi sakit penyakit dan ketika kita Google bahwa sakit penyakit itu terminal atau sakit penyakit itu parah. Kalau kita menghadapi kebangkrutan dan kita belajar dari pengalaman orang lain, informasi yang kita dapatkan adalah kalau sudah bangkrut atau pailit tidak bisa dipulihkan, maka itu yang akan kita pikirkan, itu yang akan kita ucapkan, itu yang akan diyakini oleh hati kita. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan dan segala kebenarannya itu yang akan mengisi otak kita. Bukan informasi, tetapi hikmat ilahi. Dan dari pikiran kita turun ke mulut kita. Yang kita ucapkan adalah bukan kenyataan, tetapi kebenaran firman Tuhan. Dan juga diolah di hati perasaan, menjadi tidak khawatir, menjadi tenang karena tahu firman Tuhan menjamin demikian.
Dan mulailah kita ucapkan dalam nama Yesus, aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang mampu memulihkan Bani Israel. Demikian Engkau juga mampu memulihkan kehidupanku. Dalam nama Yesus, kalau aku membaca bahwa bilur-Mu menyembuhkan, aku klaim kesembuhan daripadamu. Yang keluar bukan informasi, tetapi hikmat. Dan saudara tahu, setiap kali saudara berbicara, ada satu oknum yang menanti apa yang dikatakan ini, yaitu iblis. Dan kalau yang saudara bicarakan adalah hikmat, yang saudara keluarkan akan masuk lagi ke telinga. Bicara, dengar. Bicara, dengar. Kalau itu yang terus terngiang-ngiang, maka tidak ada kesempatan bagi kekhawatiran. Tidak ada celah bagi iblis untuk bisa tampil sebagai singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa asli, seperti singa iblis itu. Bukan singa. Singa dari Yehuda hanya Tuhan Yesus Kristus. Iblis hanya seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang ompong, yang gigitnya juga tidak mungkin seperti singa. Karena dia cuma seperti singa. Oleh karena itu biar kita diisi hikmat, bukan informasi. Miliki sudut pandang Allah, bukan sudut pandang dunia. Ya, minta hikmat pada Tuhan. Yang kedua, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau hal ini kita lakukan, selain yang kemarin sudah kita pelajari, saya percaya menghadapi perubahan seperti apapun di dunia, walaupun mungkin kita tidak suka perubahan itu, mungkin karena tidak nyaman, tapi kita tahu Tuhan kita ada bersama dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang akan menjadi pembuka jalan. Tuhan yang akan membukakan pintu yang tidak bisa ditutup oleh kuasa-kuasa yang lain. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita akhiri ibadah pagi ini dengan hati yang bersyukur. Punya Allah yang baik seperti Dia. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Berikutnya apa saudara? Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Nah, sampai di sini dulu. Kalau saya lanjutkan nanti WL, tidak khotbah saudara. Saudara nyanyi sendiri, lanjutkan lagunya di rumah. Supaya hati Anda bangga punya Allah seperti Dia. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Hikmat Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami akan lihat keberhasilan, kemenangan terjadi karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.